dengarkan secara seksama. Kita dengarkan secara seksama review untuk peer teaching yang akan disampaikan oleh Bu Nita Nur dari SMK Negeri 2. Silakan Bu, waktu sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa hebat 11 TITL. Bertemu kembali kita pada mapel instalasi tenaga listrik, di mana yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari minggu kemarin, yaitu pengukuran sistem pembumian. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa, Bu Nita persilahkan. Baik, terima kasih. Ini sudah komplit, nggih? Semuanya sudah bergabung dalam webmeet ini, nggih? Nah, sudah komplit, semuanya sudah ada. Ini Mbak Neneng juga sudah ada, semua sudah ada. Sebelum memasuki materi kali ini, masih ingat nggih dengan materi pada minggu kemarin? Bahwa dalam minggu kemarin kita sudah mempelajari sistem grounding, kemudian kenapa toh harus dipasang sistem grounding, kemudian ada 3 skema pentanahan yang sudah kita ketahui dan kita pelajari. Untuk materi kita pada pagi hari ini adalah menerapkan instalasi dan memahami instalasi dan pengukuran sistem pembumian, di mana memahami sistem instalasi sudah kita pelajari di minggu kemarin. Berarti untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari pengukuran sistem pembumian, di mana Pak Titik dapat menjelaskan langkah pengukuran yang mempengaruhi besarnya pentanahan. Itu antara lain yang pertama adalah panjangnya elektroda. Panjang elektroda atau kedalaman elektroda ini adalah suatu cara yang efektif untuk menurunkan tahanan. Kemudian faktor yang kedua itu adalah jumlah elektroda. Dengan cara ini lebih dari elektroda yang kita masukkan ke dalam tanah, di mana hubungan dari masing-masing elektroda ini adalah dihitung secara paralel. Jarak paralel elektroda bantu itu adalah 2 kali panjang elektroda. Jadi ini misalnya elektroda utama, oke. Kemudian kita pasangkan elektroda bantu. Jaraknya ini antara elektroda utama dan bantu ini adalah 2 kalinya panjang elektroda ini. Kemudian faktor yang ketiga adalah luas penampang elektroda pentanahan. Untuk luas penampang elektroda pentanahan ini berpengaruh kecil untuk menurunkan tahanan. Jadi ketika kita menambah luas penampang elektroda pentanahan, ini hanya akan berpengaruh 10% saja. Gitu. Dari kesemuanya itu, di sini ada yang terpenting, bahwasanya kelayakan grounding harus bisa mendapatkan nilai tahanan sebesar maksimal 5 ohm. Ini sudah diatur pada PUIL 2000, tepatnya pada halaman 68. Ini pengukuran dengan menggunakan tester. Berikutnya adalah jenis elektroda. Komponen utama dari sebuah pembumian adalah elektroda. Elektroda ini biasanya terbuat dari bahan konduktif, misalnya baja atau tembaga. Yang pertama adalah elektroda batang. Elektroda batang yaitu elektroda dari pipa atau besi atau dari baja profil yang dipancangkan ke dalam tanah. Ini secara teknis mudah pemasangannya. Ini bentuk dari elektroda batang. Ini biasanya ditanam dengan kedalaman yang cukup dalam. Kemudian yang berikutnya adalah elektroda pita. Elektroda pita merupakan elektroda yang terbuat dari hantaran berbentuk pita atau berpenampang bulat. Pemancangan biasanya dilakukan secara vertikal atau batang hantarannya secara horizontal. Kemudian yang berikutnya itu adalah elektroda plat. Elektroda plat itu merupakan elektroda dari bahan plat logam. Elektroda ini digunakan apabila diinginkan tahanan pentanahan yang kecil dan yang sulit diperoleh dengan menggunakan jenis-jenis elektroda sebelumnya. Next. Ini contoh dari tabel tahanan pentanahan. Rumusnya adalah Rho sama dengan 2πA kali R, di mana Pi adalah suatu ketetapan 3,14 dan Rho adalah rata-rata tahanan tanah kedalaman, kemudian A adalah jarak antara elektroda dan R adalah nilai tahanan yang terukur dari instrumen uji. Yang berikutnya itu adalah pengukuran tahanan pentanahan menggunakan tester. Ini adalah bentuk dari tester. Oke. Nah, ini adalah merupakan tester digital. Karena di sini tampak untuk angka-angkanya adalah bentuk digital. Nah, kemudian ini adalah selektor.
Kemudian di sini nanti ada tombol pengukurannya. Nah, pada tester ini di sini ada 3 kutub yang ditandai dengan C, biasanya nanti memakai penghantar atau kabel warna merah. Kemudian untuk P adalah menggunakan kabel warna kuning dan E menggunakan kabel warna hijau. Kutub E ini digunakan untuk dipasangkan untuk elektroda yang akan kita ukur. Kemudian untuk P ini adalah pada dipasangkan pada elektroda bantu, di mana elektroda bantu ini dari elektroda utama itu adalah jaraknya antara 5 sampai 10 meter. Kemudian untuk kutub C itu adalah digunakan untuk elektroda bantu ketiga, di mana elektroda bantu ketiga ini jaraknya itu adalah 2 kali dari jarak elektroda bantu pertama, 2 kali dari jarak elektroda bantu yang pertama. Nah, menurut SOP, sesuai dengan SOP, pemasangan elektroda bantu ini harus searah, gitu ya. Nah, dan sebelum melakukan pengukuran pada elektroda utama, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa elektroda ini terlepas dari sistem. Nah, ini contoh dari video penggunaan attester. Ini elektroda yang akan diukur. Ini adalah elektroda bantu yang pertama, berarti jaraknya minimal 5 meter dari elektroda yang akan kita ukur tadi. Kemudian yang berikutnya, elektroda bantu yang kedua, berarti harus kita tanamkan dengan jarak 2 kali jarak elektroda yang pertama, elektroda bantu yang pertama. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang ditanyakan. Bertanya Bu, bertanya Bu. Iya ya, sudah. Pak Ivan dulu aja, tanya dulu ya. Gini Bu, itu kan tadi ada apa? Ada yang warna tuh. Itu kalau putar-putar gimana Bu? Ini tergantung dengan panjangnya. Jadi sudah di alat tersebut untuk kabel yang berwarna kuning, kemudian untuk kabel yang berwarna merah itu panjangnya berbeda. Oh gitu Bu, berbeda Bu. Jadi ini kabel yang hijau ini lebih pendek, kemudian yang kuning ini akan lebih panjang, kemudian yang merah ini paling panjang. Materi kita hari ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya yang pertama adalah komponen utama pentanahan adalah elektroda yang dibuat dari bahan yang sangat konduktif. Kemudian dalam melakukan pengukuran pentanahan itu adalah menggunakan attester. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah elektroda yang akan diukur harus dalam kondisi tidak tersambung dengan sistem. Kemudian kelayakan grounding yang harus didapat dari nilai tahanan adalah sebesar 5 ohm. Ini menurut Will. Setelah materi ini berarti tugas kalian adalah silahkan membuat kelompok diskusi. Kemudian masing-masing kelompok nanti mempunyai pokok bahasan, silahkan memilih gitu ya. Nah, pokok bahasan itu nanti bisa temukan pada Google Classroom. Kemudian nanti linknya Bunita kirim ke WA juga bisa gitu ya. Diskusi kelompok nanti bisa kalian lakukan pada kolom ini atau forum ini, atau bisa juga kalian melakukan diskusi kelompok dengan lewat WA grup, masing-masing grup untuk ukuran. Silahkan nanti kalian di sini juga ada LKPD yang dapat kalian unduh nanti materi apa yang digunakan untuk diskusi, pokok bahasannya apa berada di sini. Nah, sebagai evaluasi dari pembelajaran untuk kali ini, nanti Bunita akan mengambil nilai. Kalian bisa masuk pada tugas terstruktur, ini linknya, atau juga sudah Bunita upload di Google Class. Di sini evaluasi penilaian, nanti kalian silahkan masuk di sini. Kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini berbuah kebaikan. Dari Bunita, jika ada salah kata, Bunita minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.